Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, wa bil khusus sahibul hajah Al-Habib Hashim Al-Haddar hafizahullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, yang penuh barakah, bulan Rajab, kita bersama-sama menghadiri acara tasyakuran akad nikah yang diadakan di situ. Ada mau'idhah hasanah, diadakan qasidah, semuanya itu insya Allah akan menjadikan turunnya rahmat Allah. Amin, amin. Syukur alhamdulillah, kita di tempat ini sedang dihujani rahmat. Pulang dari tempat ini insya Allah tambah soleh solehah, tambah dekat kepada Allah, tambah ngikuti Rasulullah. Amin, amin. Apalagi acara tasyakuran akad nikah. Akad nikah ini, pernikahan ini perintah Allah, perintah Kanjeng. Betul? Ini sebab sekarang ada mulut-mulut busuk, disangkanya pernikahan cuma sekedar maaf-maaf, keinginan nafsu saja, syahwat saja. Tidak. Pernikahan itu adalah sunnah Kanjeng. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tidak mau menjalankan pernikahan bisa-bisa tidak digolongkan umatnya Kanjeng. Na'udzubillah min. Kalau memang sekedar maaf-maaf, nafsu saja itu sama dengan orang zina atau mut'ah, kawin seminggu, 2 minggu. Hati-hati, insya Allah di sini aman, aman, amin. Betul aman apa tidak? Enggak aman, siap diamankan, siap. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, mejanya kecil, gelasnya besar. Yang penting gelasnya. Alhamdulillah. Ini. Syukur alhamdulillah ada mau'idhah hasanah. Ya. Daripada acaranya naudzubillah, yang ngundang, yang hadir, yang semuanya kecepretan Betul?
Tapi kalau ini semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin. Amin. Untung alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan sahibul hajah Habib Hashim. Amin. InsyaAllah terus ada majlis-majlis taklim, ada mau'idhah hasanah, semuanya mengingatkan manusia untuk kembali ke jalan. Sebab apa Bu, Pak? Nanti hikmah nikah nanti malam. Sekarang mesti sore, betul? Setuju? Setuju? Saya paling-paling sampai jam 1, nanti Ar-Ridwan sampai subuh. Setuju? Saya enggak setuju. Sebab sampean kula itu ya, kita ini manusia. Manusia itu makhluknya Allah yang paling mulia dibanding kerbau, dibanding kambing, dibanding badak, dibanding binatang-binatang, hayawan-hayawan. Makhluk Allah yang termulia adalah manusia. Laqad karramna bani Adam. Mulia kita ini. Tidak seperti binatang. Kalau binatang nggak ada aturannya. Mau seenaknya, mau pipis seenaknya, mau tidur. Betul? Manusia beda. Ini dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai malaikat disuruh hormat kepada manusia, pada Nabi Adam. Bahkan iblis diperintahkan, iblis nggak mau, maka dilaknat oleh Allah. Mulia manusia. Nabi Adam diciptakan. Kapan itu terjadi? Nah, insya Allah biar majelis ini membawa ilmu yang sangat bermanfaat. Sadar hidup di dunia itu saya manusia, bukan Sebab banyak manusia yang gak sadar kalau dirinya manusia, akhirnya sifatnya seperti Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Ini Pak. Ini manusia jadi manusia, makhluk termulia karena di situ ada ruh Pak. Ruh kita ini punya roh. Ini punya roh. Bukan sekedar jasad. Punya jasad dan punya roh. Ini jasad kita perlu makanan, perlu gizi, perlu vitamin, pagi makan, siang kan, malam. Betul? Betul apa tidak? Apa enggak makan? Hah? Ngakan? Makan. Kalau enggak makan nanti gimana? Kurus, krempeng, lemes, loyo. Tapi kalau makan, betul? Ini perlu makanan. Malah sebagian ditambah lagi susu, telur, madu, STM, waduh, ya hebat ini. Ini badan kita, Ruh kita butuh makanan, perlu gizi, perlu vitamin, perlu mineral, lebih daripada jasmani kita. Ini bedanya sama binatang. Kalau binatang hanya jasmani. Binatang pagi ya makan, siang makan, malam makan. Itu binatang, itu kerbau, itu sapi, itu kambing, itu ini. Tapi bedanya kita punya roh. Ini, tolong biar ngerti, biar nggak sama dengan binatang. Kita punya roh. Nabi Adam itu
Sampai malaikat disuruh hormat. Kapan? Sewaktu diciptakan jadi manusia? Tidak. Sewaktu ditiupkan ruh, faqa'u lahu sajidin. Barulah hormat. Setelah adanya ruh. Ruh perlu makanan. Apa makanannya ruh? Ini. Mau'idhah hasanah, zikir, Quran, sholawat, apa saja yang menjadikan makhluk kontak dengan Khalik. Makhluk yaitu manusia ada hubungan kepada Allah, zat pencipta, dengan zikir la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil Allah, Allah, Allah. Terus kontak sama Allah. Mengagungkan asma Allah. Itu makanan buat roh kita. Makanan buat roh kita ini. Atau mau itu hasanah, ceramah-ceramah yang baik. Yang menjadikan ingat kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Menjalankan perintah Allah. Tahu apa yang dilarang oleh Allah. Itulah manusia yang menjadi makhluk Allah yang mulia. Ini, makanya di antara manusia itu yang mulia mana? Itu loh para wali-wali jadi kekasih Allah. Kenapa? Selalu ingat Allah, selalu kontak Allah, basah terus lidahnya untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Itu. Tidak memikirkan fokus kepada dunianya, tidak. Ini roh. Tujuannya apa? Nanti kalau kita meninggal, ngerti meninggal? Wafat. Ngerti wafat? Tidak ngerti lagi, belakang diem. Kalau kita paham? Paham? Karena kita pasti yang tidak jawab insya Allah lebih cepat mati. Amin. Amin. Ini pasti Pak, Bu. Betul enggak? Yang muda pasti mati apa tidak? Apalagi yang kurang ajar. Iya apa tidak? Ini loh biar fokus. Kita bukan asal hidup, lahir, besar, kawin, anak, terus mati. Enggak. Ada perjalanan yang jauh, yang sangat menakutkan, yang banyak tidak sadar, padahal pasti akan kita alami. Keluar dari dunia, meninggal, masuk ke liang pasti, betul, pasti akan mati, akan masuk liang kubur. Yang belakang tuh pasti mati apa tidak tuh? Hah? Yang duduk di atas ini, mati apa tidak? Apalagi yang duduk di, betul? Ini, mumpung masih hidup, mumpung mau itu hasanah, mumpung di majelis yang baik, biar pulang dari sini yang biasa maksiat taubatan nasuha, amin. Yang sholatnya kurang beres biar tambah beres, amin. Yang kurang sholawat tambah sholawat, yang kurang istighfar tambah istighfar, yang kurang sedekah, mumpung masih, karena sebentar lagi akan, betul? Ada enggak teman kita yang dulu bareng sama kita sekarang di kuburan, ada apa tidak? Orang tua kita yang dulu bareng sama kita sekarang di kuburan, ada apa tidak? Kita pasti enggak jawab lagi belakang tuh. Yang enggak jawab biasanya lebih, amin. Sadar. Masuk ke liang kubur, badan kita dikubur. Jasad kita di, roh kemana roh? Roh kemana roh? Ini, naik ke atas.
biasa zikir, biasa sholawat, biasa munajat, kontak kepada Allah, meninggal dia, rohnya masuk ila dairati rahmatillah, masuk di bawah naungan rahmat Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah yang namanya kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil taman sorga. Kuburannya luas, nikmat dalam genangan rahmat Allah. Hidup di kuburan lebih senang daripada hidup di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini Pak Bu, yang akan kita alami ini serius. Saya tidak ngomong politik, tidak ngomong ekonomi, tidak ngomong apa penyakit apa. Tidak. Diomong nggak diomong tetap kayak gitu. Betul? Dari dulu ya janjinya kayak gitu. Betul? Ganti presiden, ganti kabinet ya tetap omongannya kayak gitu. Nanti kenyataannya ya tetap kayak diomong enggak diomong tetap kayak percuma diomong. Pasti hasilnya ya kayak niku. Niki. Bicara masalah yang saya, Bapak, Ibu pasti akan ngalami. Betul? Ini. Biar ada faedahnya ini majelis. Ada perubahan, umur jalan terus. Umur jalan berarti tambah dekat ke enggak nyebut. Dekat ke nih. Makanya saya bingung sama orang-orang yang pada bikin selamat ulang tahun, seneng-seneng. Umurnya tambah tua, tambah seneng-seneng. Tidak sadar bahwa dia tambah dekat ke. Betul? Pantasnya kan istighfar, tobat, sedekah. Aku kok umurnya sudah 50 tahun, kok 50, kok 60. Ya Allah, mungkin gak lama lagi akan. Betul? Kok seneng-seneng, pantasnya nangis. Ini, kita mikirkan rumah kita, bukan rumah yang ada ini. Rumah yang ada ini kontrakan paling-paling berapa tahun. Rumah masa depan kita, kuburan kita, bagaimana nasib kita besok di alam kubur. Selamat atau tidak, seneng apa tidak, gelap apa terang, sempit apa jembar. Ini. Biasa kontak, biasa ingat kepada Allah, ruh mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi naudzubillah min dzalik. Zikir malas, sholawat tidak, sedekah bakhil, Quran ya tidak pernah kontak kepada Allah, tidak pernah munajat, tidak pernah, naudzubillah, meninggal. Kemana ruh? Masuk di dalam, masuk ke, naik ke atas, ila dairati laknatillah, di bawah laknat Allah, kutukan Allah. Kuburannya berubah menjadi hufrah min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang neraka. Naudzubillah. Naudzubillah. Tolong Pak Bu sadari akan hal ini. Ini nasib kita yang akan kita alami besok. Ya, ini. Bagaimana nanti kuburan yang akan kita tempati? Pikirkan. Ini. Tolong sadari, mumpung masih ada waktu, masih ada umur, masih bisa istighfar, masih bisa taubat, masih bisa memperbaiki diri. Ini. Cuman sudah alhamdulillah di Indonesia menjadi istilah berkat kiai-kiai kita. Kalau ada orang meninggal dibilang telah pulang ke, apa artinya pulang ke rahmatullah? Rohnya masuk di bawah naungan rahmat Allah. Itu istilah mengandung arti, bukan asal istilah. Hanya saja sekarang sudah salah kaprah. Sholat tidak, zikir tidak,
sholawatan, hidupnya gelan, mati dibilang telah pulang ke salah. Sebetulnya dibilang telah pulang ke laknatullah. Yang naudzubillah lagi itu wartawan itu. Sudah jelas namanya cuilan seng apa cuilan. Kok telah pulang ke rahmatullah, Bapak cuilan. Ini. Yang masuk di bawah ke rahmatullah itu orang-orang soleh. Orang yang suka ngadep kepada Allah. Ini, tolong pikirkan. Insya Allah dalam acara akad nikah ini, tasyakuran ini, adanya mau'idhah hasanah menjadikan kita kembali ke jalan Allah. Ingat kepada Allah, berzikir bermunajat, mumpung aku masih urip, ada waktu, pegang tasbih, ini bulan Rajab, baca Rabbighfirli warhamni watub, Rabbighfirli warhamni watub, terus istighfar, istighfar, istighfar. Orang yang celaka itu bukan orang yang maksiat, bukan Pak, bukan orang yang bersalah, bukan. Tapi yang celaka itu yang hatinya tertutup untuk beristighfar. Semuanya bersalah. Siapa tidak punya dosa? Kita banyak dosa, semuanya ngaku tahu. Waktu berjalan tidak buat ibadah, nonton TV, main HP, ngobrol, dop. Betul? Padahal waktu akan ditanya oleh Allah. Belum lagi kalau ngerasani, belum lagi kalau dusta. Ya Allah, belum lagi keluar lihat naudzubillah, naudzubillah. Ini semuanya dosa-dosa kita tidak sadari. Kita itu sadar kalau lagi amal soleh. Alhamdulillah, tadi pagi saya sedekah 100.000, senang. Ya. Alhamdulillah aku tahajud, alhamdulillah aku sholat duha, alhamdulillah sholat jamaah. Ingat, ingat, giliran maksiat lupa. Bahayanya nanti depan Allah, sewaktu dibuka film kita, kita semuanya sedang difilm oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhanmu selalu meneropongmu, kelihatan semua amalannya. Kau amalan soleh, kelihatan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tapi ingat kata Allah, ingat kata Allah, dosa sekecil apapun, maksiat sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nampak semuanya. Jangan main-main. Ini bukan persidangan dunia, bukan persidangan KPK, bukan pengadilan, bukan. Persidangannya Allah satu persatu dipanggil. Mumpung bulan Rajab, tingkatkan istighfar kita. Tingkatkan istighfar kita. Kanjeng Nabi, orang yang maksum, lihat istighfarnya. Sampai Nabi mengatakan, orang yang paling beruntung adalah orang betul maksiat, betul bersalah, tapi istighfarnya jauh lebih banyak daripada maksiatnya. Hapus luluh. Tuhan kita, Allah, sifatnya maha pengampun. Malam ini insya Allah, setiap sebelum subuh, bangun tahajud, pegang tasbih, istighfar. Setuju? Setuju? Mau enggak diampuni dosanya? Dimaafkan mau? Selamat dari neraka mau? Allah membuka pintunya lebar-lebar. Siapa hal min mustaghfirin faghfiralah. Adakah dari hamba-hambaku yang bangun tengah malam dan dia beristighfar, niscaya aku akan ampuni dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ighfir dunubana ya Allah. Ighfir dunubana ya Ghaffar. Ini Pak, ingat kita manusia. Mumpung bulan Rajab sudah sepertiga, sudah lewat. Tinggal 2/3 ini. Ya Allah, ya Allah, insya Allah selesai bulan Rajab dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Masuk bulan Sya'ban,
tingkatkan sholawat kita. Masuk Ramadan, tingkatkan Quran kita. Kita hidup di dunia untuk cari bekal untuk betul apa tidak? Karena kita hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Bukan di dunia. Kalau dunia paling-paling 40, 50, 60, 70. Tambah. Pengen panjang umur? Halo? Oh, mentanya pendek umur. Pengen panjang umur? 80. Tambah lagi? 100 tahun. Pengen tambah lagi? Saya doakan insya Allah 200 tahun. Biar cucunya bilang ini Simbah kok enggak, baunya sudah bau. Biar 200 tahun toh pasti mening, pasti wafat, pasti Betul apa tidak? Ini sadari, jangan ikut yang lain. Jangan terpengaruh yang lain. Manusia itu lalai, itu cari naudzubillah, itu yang penting aku, anakku, dan istriku. Lainnya aku ajak kalau mau, enggak mau terserah, kuburannya masing-masing. Betul? Saya di sini, tugas saya hanya menyampaikan. Kerjakan alhamdulillah, tidak dikerjakan terserah. Jangan lagi saya, para wali, nabi, wa ma'alar rasul illal, hanya nyampaikan. Mau Islam silahkan, mau kafir terserah. Di sana ada surga, di sana juga ada. Sayangi diri kita. Mumpung di dunia. Ini, kita bersyukur. Kalau acara tasyakuran ini dengan mau'idhah hasanah. Betul? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Pengen tahu senangnya, bahagianya, yang sebetulnya senang besok di akhirat. Waktu kita berjalan dan kita berada di tempat mau'idhah hasanah. Amin. Amin. Kalau berjalan sedangkan dia sedang ikut duduk dangdutan, orkesan, naudzubillah. Jaga diri kita. Oh teman saya, saudara saya, terserah. Kita mau ajak, kalau mau enggak mau silahkan. Yang penting saya tidak. Betul? Betul? Ini. Contoh acara pernikahan ini. Ini perintah Allah. Perintah Rasulullah. Kenapa sih? Kok sampai Islam betul-betul memerintahkan untuk pernikahan sampai dibilang ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwad. Wahai anak-anak muda, sudah masanya kau mampu, lakukan pernikahan, enggak usah nanti-nanti. Nabi katakan lagi, in kuntum fuqara'a, kau fakir, kau miskin, enggak punya uang, nikah. Allah akan mudahkan rizkinya. Amin. Amin. Yang tua jangan bilang amin. Anak-anak muda itu loh. Tua amin. Masih pengen apa? Ini Pak. Nikah. Kenapa? Nah, hikmahnya diantaranya ada sesuatu hal yang jangan dilarang oleh Islam. Apa itu? Maaf, zina. Sampai Allah katakan dalam firman-Nya, bukan dilarang perzinaan, yang mendekati wala taqrabuz. Ini bahaya. Nikah sudah. Laki senang perempuan, perempuan senang laki, sekarang sudah nikah, bebas. Bebas, jangan lagi pegang tangan, pegang hidung, pegang. Bebas, dah mau walak-walik, mau. Betul? Ini nikah. Ya, diperintahkan untuk nikah. Kenapa? Kita ada kesenangan, jangan lagi manusia. Binatang. Yang laki senang sama yang ini, apalagi
manusia. Solusinya gimana? Dengan nikah. Nikah. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Matanya enggak jelalatan lagi. Lihat sana, tuh cantik, tuh rambutnya, tuh kakinya, atau yang perempuan lihat, tuh gantengnya, tuh apanya? Enggak tahu. Tapi kalau sudah punya pasangan, sudah. Insya Allah kalau masih jelalatan ya diculek matanya. Betul? Ini nikah, Pak. Bagus nikah itu. Sangat baik. Jangan lama-lama lagi. Ya. Waktunya silahkan nikah. Orang tua jangan macam-macam. Ya, langsung. Bahkan Nabi katakan, aku jamin umatku masuk surga. Asalkan jaga dua bahaya ini. Dijamin sama Rasulullah. Ya datang. Insya Allah nanti datangnya jam 1. Alatnya datang jam 2. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus disayang. Ya, bulan Rajab dipakai terus ini. Ya, sana sini. Besok pulang langsung. Acara lagi. Sudah berapa hari nggak pulang. Pakaian sudah kotor semua, sudah cuci, sudah. Kabar. Ini Pak. Dijamin sama Rasulullah, masuk surga. Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Jaminan dari Kanjeng Nabi, dijamin. Asalkan jaga dua ini. Man waqa syarrathnain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua bahaya ini, aku jamin masuk surga. Sahabat dengar semacam itu, ya Allah, jaminan masuk surga. Langsung bertanya, apa yang dua itu ya Rasulullah? Pengen surga nikmat luar biasa. Seandainya 1 jam kita masuk surga, terus keluar ke dunia lagi, dunia kotor, bobrok, jelek, segalanya jelek. Surga mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah lihat Pak. Silakan pameran pergi kemana saja di dunia yang indah. Dunia jauh lebih, surga lebih indah daripada itu. Dengarkan ini sana baik, surga lebih. Ya. Kita membayangkan surga semacam ini indahnya, hakikatnya tidak semacam itu. Lebih daripada itu. Kita tidak bisa membayangkan. Allah ciptakan insya Allah untuk kita. Kita dijadikan sebagai penduduk surga. Amin. Amin. Terus pikirkan semacam itu. Aku bukan penduduk bumi, aku penduduk sorga. Di bumi hanya sementara, 50, 60, 70, 100 tahun. Toh nanti aku menjadi penduduk sorga. Sewaktu di bumi, aku siap-siap untuk mencari bekal agar aku dijadikan sebagai penduduk sorga. Amin ya Allah. Amin. Ini. Pikirannya ke sana. Jangan pikirannya cuma di dunia. Tidak. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki, yang menyenangkan, betul-betul senang, kecuali hidupan besok di akhirat. Dunia mata'ul, tipuan, kelihatannya yang keras toknya, kelihatannya biar sadar. Kadang-kadang bangun tidur yang dipikir duit, siang yang dicari, sore seneng gara-gara dapat, malam sumpek gara-gara nggak punya, akhirnya matanya mata. Betul? Pikir kuburan, pikir akhirat, pikir nanti bagaimana aku masuk surga langsung atau neraka dulu. Ini. Itu yang perlu kita pikirkan. Nabi jamin. Sahabat bertanya, apa yang dua itu ya Rasulullah? Gak dijawab sama Nabi. Diulangi lagi. Siapa yang menjaga dua bahaya ini, aku jamin masuk surga. Apa itu ya Rasulullah dua bahaya? Gak dijawab. Sampai 3 kali
Tujuannya biar sahabat betul-betul memperhatikan ini. Man waqa syarratnain dakhalal jannah, masuk surga. Sahabat tetap bertanya, lalu dijawab oleh Nabi. Jawabannya pakai isyarat. Jaga ini, jangan makan haram, jangan makan hak orang lain, jangan makan riba, jangan ngumpat, jangan mencaci, jangan menghina, masalah-masalah yang berkaitan dengan mulut. Dijaga, insya Allah akan selamat. Ini, di dunia ini rusaknya, ini. Ya, koruptor, maling, atau mulutnya yang, nah ini sebabnya. Kedua, maaf, maluan. Jaga dua-duanya ini, dijamin masuk surga. Yang kedua ini, bisa terlaksana dengan nikah. Kalau sudah nikah insya Allah aman, amin. Amin. Ada keinginan ini, kau punya istri punya suami, beda. Ya Allah, selamat. Ini tujuan Nabi, biar selamat. Bukan untuk senang-senang di dunia, silakan senang di dunia, tapi kesenangan yang halal. Tujuannya besok akhirat. Ini nikah. Dua bahaya ini dijaga. Dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi. Insya Allah kita berusaha untuk menjaga. Amin. Jaga ahli sunnah, jaga betul mulutnya. Hati-hati mulutnya terhadap wali-wali. Hati-hati mulutnya terhadap ulama. Hati-hati mulutnya terhadap sahabat-sahabat Nabi. Hati-hati mulutnya terhadap keluarga Nabi. Itu dijaga betul oleh ahli sunnah wal jamaah. Bukan orang Syiah, bukan juga Wahabi. Tidak. Wahabi mulutnya terhadap wali-wali, na'udzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani berapa kali mereka kritik dan mereka sampai-sampai menghukumi murtad. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hati-hati. Itu adalah orang-orang kekasih Allah. Begitu juga Syiah terhadap sahabat-sahabat Nabi, anak didik Nabi, mulutnya na'udzubillah min dzalik. Kita ahli sunnah tidak. Kanjeng Nabi di atas kepala kita, keluarganya di atas kepala kita, sahabat di atas kepala kita, para wali semuanya di atas kepala kita. Betul? Betul? Hormati, junjung tinggi, dan siap untuk membelanya. Bumi kita adalah bumi ahli sunnah wal jamaah. Ada yang macam-macam, mulutnya macam-macam, diam apa mau bangkit? Lemes gini mas. Hah? Diam apa bangkit? Belakang loyo. Aduh. Kalau sudah masalah agama enggak peduli. Siapa saja. Hidup mati bersama Rasulullah. Amin. Amin. Tulis di sini, hidup mati bersama Kanjeng. Insya Allah hidupnya bersama Kanjeng Nabi. Besok bareng sama Kanjeng Nabi. Ini. Jangan dianggap surga gratis. Surga tidak gratis. Kita suruh beli surga sama Allah. Beli surga itu. Mau enak-enakan masuk surga, beli. Kau punya ilmu dengan ilmumu, kau punya tenaga dengan tenagamu, kau punya uang dengan uangmu. Innallaha ishtara binal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jangan enak-enakan tok. Harus pertahankan bumi kita, bumi Wali Songo, bumi Ahlus Sunnah wal. Setuju? Belakang setuju? Tolong nih, jangan main-main dengan agama. Tergelincir dari agama, kalau tergelincir dari uang, harta, pailit, bangkrut, setahun 2 tahun bisa bangun lagi. Tapi kalau masalah agama meleset, mati, naudzubillah min dzalik, efeknya besok di akhirat. Betul? Jaga.
diri kita, agama kita. Insya Allah hidup sebagai orang Islam, meninggal sebagai orang Islam. Hidup sebagai umat Kanjeng Nabi, meninggal sebagai umat Kanjeng Nabi. Dan besok kumpul dengan Kanjeng Nabi. Meninggal dalam keadaan husnul. Amin. Amin. Ini. Yang paling penting itu, cari husnul khotimah. Lainnya masalah kecil. Ini tolong perhatikan Mbak. Termasuk ini dalam pernikahan tujuannya itu. Makanya orang barat, orang di luar Islam, orang-orang kafir berusaha membawa budaya. Budaya apa? Pergaulan bebas laki perempuan. Budaya Ngerti pacaran apa tidak? Insya Allah enggak ngerti. Pacaran ngerti Pak? Mas, pacaran halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Betul haram? Anaknya pacaran apa tidak? Jangan bohong. Ada malaikat di atas. Pacaran enggak Mas? Jangan bohong. Ini tolong, enggak usah pacaran-pacaran. Ya, kalau betul senang sama ini, agamanya baik, akhlaknya baik, sholatnya baik, sudah nikah saja. Gimana? Setuju? Sudah bahaya. Apalagi sekarang ada hand. Kenalan di hand. Latar belakangnya siapa nggak tahu. Cuman dilihat mukanya tok. Sedih saya kalau ada orang ngeluh, Beb. Anak yang kemarin itu nikah, anak saya sekarang sudah. Kenapa? Nggak taunya lakinya nggak beres kayak ini. Lah kok kamu kasihkan? Ya anak saya minta. Kok bisanya anakmu? Kenalan di hand. Nggak tahu backgroundnya, nggak tahu latar belakangnya, dari keluarga baik atau tidak, agamis atau tidak, langsung dikasihkan putrinya. Akhirnya bejat. Rusak. Akhirnya naudzubillah min dzalik, tolong Pak Bu. Jangan asal kenalan, cari. Sebab ini putrimu. Begitu juga yang laki, ya Allah, enggak usah pacaran-pacaran, kenalan, akhirnya janjian, akhirnya duduk Pak, akhirnya pergi Pak. Akhirnya boncengan, akhirnya min plus koslet apa tidak? Koslet apa tidak? Jangan lagi yang muda, yang tua saja kadang-kadang. Iya apa tidak? Kalau pas koslet, imannya tip, remnya mobil remnya blong, nabrak peot, ini nabrak malah kembung. Naudzubillah. Tolong jaga anak-anak kita dimonitor. Ya, yang penting agamis. Soal rizki insya Allah, Allah mudahkan rizkinya. Ya, yang penting perempuan gak usah macam-macam, orang tua gak usah macam-macam, yang laki apalagi, pokoknya agamis, dia solehah. Minang. Ini anak laki, alhamdulillah, akhlaknya bagus, sholatnya bagus, sama orang tuanya bagus, sudah. Gak punya titel, gak punya ini, no problem. Betul? Ini. Sampai ada satu kejadian Pak, biar gak tegang nih. Masih lama pokoknya ya. Sudah datang? Hah? Sudah? Loh, katanya jam 2. Ini diskon besar-besaran ini. Terus apa? Sudah datang? Hah? Sejam lagi ya? Udah enak dah. Ini mau tak ceritai, mau tak kasih. Ini masih belum selesai nih masalah nikah. Biar ada manfaatnya, buat bukan saja yang muda, yang tua.
Biar sadar sebagai orang tua. Ini. Cari yang agamis. Yang lucunya Pak, ada Pak Haji satu, dia biasa ngaji, dengar dari kiai-kiai, kalau mau ngawinkan anaknya cari anak yang agamis. Kebetulan dia punya 2 putri, wah Masya Allah, kayak boneka India. Tahu boneka India? Itu loh yang hidungnya, yang cantik-cantik. Kebetulan ada 3 santri, sekawan ini kemana saja bareng, 3 in 1, kemana bareng. 3-3-nya sudah selesai mondok, pengen nikah. Kebetulan yang 3-3-nya tahu anaknya Pak Haji, dua-duanya itu. Ya. Akhirnya gimana? Yang 3, ayo kita minta anaknya Pak Haji, tapi kamu nggak usah sebab anaknya cuma 2. Yang enggak, kamu yang enggak usah. Kamu ini enggak ribut. Sudahlah kita 3-3-nya datang ke Pak Haji ngelamar. Nanti siapa yang dapat? Ya, yang laki 3, yang perempuan cuman 2. Datang 3-3-nya ke rumah Pak Haji. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diterima. 3-3-nya masuk. Ditanya satu persatu sama Pak Haji. Kamu datang sini mau apa? Saya mau silaturahmi Pak Haji. Dan terus terang saja saya mau minta anaknya Pak Haji, saya enggak mau pacaran-pacaran. Oh bagus. Saya mau tes ya. Sebab saya harus milih yang agamis. Mau dites. Oh silakan Haji. Dites. Tesnya gimana? Ditanya, namanya siapa? Namanya saya Anas. Coba sebutkan surat An-Nas. Oh gampang. Qul a'udzu birabb. Oh bagus. Tanya yang kedua. Kamu datang ke sini mau apa? Saya mau silaturahmi dan mau minta anaknya Pak Haji. Saya tidak mau pacaran. Oh bagus. Coba saya tes. Namanya siapa? Namanya Torik. Oh, sebutkan surat At-Torik. Dibawakan surat At-Torik. Yang ketiga kemeringet Pak. Ketakutan. Wah sial saya ini. Tidak bakal dapat anaknya Pak Haji. Caranya begini. Kenapa? Namanya Imron. Surat Ali Imron panjangnya. Betul. Ditanya, lah kamu sini mau apa? Saya juga mau silaturahmi dan mau minta anaknya Pak Haji. Saya enggak mau pacaran. Oh bagus. Adanya. Saya tes ya. Iya. Nah, namanya siapa? Namanya Imron, tapi panggilannya Kulhu. Ya, jangan panjang-panjang. Jadi sudah waktunya sudah habis. Ya, kita dengarkan qasidah-qasidah kepada Kanjeng Nabi. Yang penting yang sudah didengarkan, insya Allah membawakan manfaat. Sadar kalau dirinya itu punya zikir, sholawat, munajat kepada Allah. Istighfar, bangun tengah malam. Ada uang sedekah, nolak bala. Bahkan itu yang nanti akan menjadi teman kita di akhirat. Tidak cukup semacam itu, usahakanlah untuk sadar bahwa kita tidak lama lagi pasti akan masuk liang. Siap-siap selagi di dunia. Aku bukan penduduk bumi, aku penduduk sorga. Amin. Amin. Dan jaga anak-anak kita. Gak usah pacaran, itu haram. Silahkan nikah. Nikah bisa menjaga diri kita. Dan nikah insya Allah menyenangkan Kanjeng Nabi. Karena itu adalah perintah dari Allah dan perintah dari Kanjeng Nabi. Di dunia selamat. Selamat agama kita. Selamat iman Islam kita. Selamat ibadah kita. Insya Allah husnul. Dan besok dimasukkan ke surga Allah. Semoga Allah membukakan hati kita, menyadarkan diri kita, merubah kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, khususnya di bulan Rajab ini, Syahrul Istighfar, bulan untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga anak-anak muda kita semuanya selamat. Amin ya Allah. Selamat amin ya Allah. Yang laki mendapatkan yang solehah,
dan yang salehah mendapatkan yang saleh. Amin ya Allah. Khususnya kedua mempelai yang barusan saja menikah, insya Allah dikaruniai mawaddatan warahmah, hidup yang harmonis, hidup yang penuh keindahan, hidup yang islami, dan diberikan keturunan az-dzurriyyah as-salihah, az-dzurriyyah as-salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil mahsyar hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.